Haleluya. Saudara-saudara, kita sedang berbicara, kita sedang mempersekutukan firman tentang hak kesulungan. Ya, kita sudah belajar bersama-sama pada minggu yang lalu bahwa kita semua adalah jemaat anak-anak sulung dan kita punya hak kesulungan. Minggu yang lalu secara khusus kita bicara tentang hak kesulungan, bagaimana kita mempertahankan hak kesulungan, saudara-saudara. Dan hari ini secara khusus kita akan merebut hak kesulungan. Ya, bagi saudara-saudara yang mungkin selama ini belum menerima hak kesulungan atau sudah kehilangan hak kesulungan, kita harus merebutnya. Ayo kita membahas kembali dari silsilah Kristus dari Matius pasal 1 ayat 3a. Ada beberapa nama yang akan kita bahas di situ. Matius pasal 1 ayat yang ke-3a. Haleluya, kita masih membahas tentang silsilah Kristus yang di dalamnya banyak isu mengenai hak kesulungan. Sudah di situ semua? Matius pasal 1 ayat 3a sama-sama. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Kalimatnya berbunyi Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar, saudara-saudara. Ada 3 nama yang akan kita perdalam pada hari ini, yaitu Peres, Zerah, dan Tamar, saudara-saudara. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Jadi Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Siapakah Yehuda? Minggu lalu kita sudah belajar tentang Yehuda, bahwa Yehuda adalah anaknya Yakub, bukan anak sulung, karena anak sulung Yakub adalah Ruben. Tapi hak kerajaan, hak jabatan raja diserahkan kepada Yehuda dari Ruben. Karena Ruben memandang rendah hak kesulungan, karena Ruben dikuasai oleh nafsu, hawa nafsunya, saudara-saudara, sehingga dia kehilangan hak kesulungan, ya saudara-saudara. Jadi turunlah kepada Yehuda hak kerajaan. Itu sebabnya dalam silsilah Yesus Kristus dalam Matius, karena Matius mewahyukan Yesus sebagai raja, maka turun kepada Yehuda nama Yehuda yang masuk dalam silsilah kerajaan ini, saudara-saudara. Lalu Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Ini adalah garis keturunan Yesus Kristus, saudara-saudara. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Artinya Peres dan Zerah ini anaknya Yehuda dan Tamar. Hasil hubungan antara Yehuda dan Tamar. Pertanyaannya sekarang, siapakah Tamar, saudara-saudara? Nah, Tamar adalah, tolong jangan kaget, Tamar adalah menantunya Yehuda. Lah, kok bisa? Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari menantunya Tamar. Loh, kenapa? Yehuda kok bisa punya anak dari Tamar menantunya? Nah, ini ceritanya panjang, saudara-saudara. Jadi, mari kita bahas dulu mengenai Tamar. Siapa itu Tamar? Mengapa dia bisa masuk dalam silsilah Yesus Kristus sebagai raja di dalam kitab Matius? Mari kita ke dalam kitab Kejadian untuk mengetahui kisah antara Yehuda dan Tamar. Bagaimana kisahnya Yehuda kok bisa memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar menantunya. Kejadian pasal 38, coba kita baca dulu ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita mau kulik latar belakangnya dulu tentang Tamar dan Yehuda. Kejadian 38 ayat 6 sampai ayat 11, apakah semua sudah ada di situ? Kalau semua sudah ada di situ, mari kita baca bersama-sama. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Jadi Yehuda punya anak namanya ini anak sulungnya, ya, namanya Yehuda mengawinkan dengan Tamar. Jadi Tamar adalah menantunya Yehuda. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Onan adalah adiknya jadi anak kedua dari Yehuda. Ya, dalam tradisi Yahudi, kalau seorang anak sulung menikah dengan seorang perempuan, lalu anak sulung itu mati tanpa meninggalkan anak, maka anak kedua itu berkewajiban untuk
kawin dengan istri dari kakaknya itu, lalu melahirkan keturunan bagi kakaknya. Jadi kalau Onan bersetubuh dengan Tamar, memiliki anak, maka anaknya itu dianggap kepunyaan bukan kepunyaan Onan, saudara-saudara. Jadi Yehuda menyuruh Onan menghampiri istri dari kakaknya, yaitu Tamar, kawin dengan Tamar, supaya membangkitkan keturunan bagi kakaknya Onan. Oke? Sampai di sini jelas ya, ayat 9. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Jadi Onan tahu kalau nanti dia punya keturunan, itu dianggap keturunan kakaknya, bukan punya dia. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Jadi setiap kali ia bersetubuh dengan Tamar, dia dengan sengaja membiarkan maninya terbuang, spermanya terbuang, sehingga tidak masuk ke dalam indung telur ya. Betul nggak? Nggak ada yang jago biologi di sini. Udah lupa biologi ya saudara. Itu ilmu hayat dulu saudara. Ya, jadi tidak diterima oleh Tamar saudara-saudara, sehingga Tamar tidak pernah melahirkan anak sebagai hasil persetubuhan dengan Onan. Onan dengan sengaja membuang maninya saudara-saudara keluar sehingga tidak menghasilkan anak. Lalu ayat yang ke-10, nah alasan Onan kenapa membiarkan maninya terbuang adalah dia tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Ya. Ayat yang ke-10, tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Jadi sudah 2 orang terbunuh saudara-saudara. Yang pertama namanya terbunuh karena dia melakukan yang jahat di mata Tuhan, dianggap jahat di mata Tuhan. Tidak diceritakan apa yang dia lakukan, tapi ada yang dia lakukan, dianggap jahat oleh Tuhan, dibunuh. Lalu Onan dianggap jahat juga oleh Tuhan karena tidak mau membangkitkan keturunan bagi kakaknya. Jadi dibunuh juga saudara-saudara. Dan Onan mati, ceritanya begitu saudara-saudara. Lalu ayat 11. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar, sebab pikirnya jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi saudara-saudara, Yehuda sebetulnya punya 3 anak. Anak yang pertama yang kedua Onan, yang dua-duanya sudah mati, dan anak ketiga namanya Shelah. Nah, Shelah ini laki-laki juga saudara. Shelah ini masih kecil. Jadi kalau dikawinkan dengan Tamar belum cukup waktu lah istilahnya gitu. Dan Yehuda di dalam hatinya dia takut kalau dia kawinkan Shelah dengan Tamar anaknya habis. Jangan-jangan nanti mati lagi dia bilang saudara. Jadi dia bilang udah kamu pulang dulu ke rumah orang tua kamu jadi janda dulu. Nanti kalau Shelah sudah besar aku kasih ke Shelah. Dikawinkan dengan Shelah ya, itu tradisi Yahudi memang begitu, itu legalnya. Secara hukum itu legal. Kalau nggak begitu malah nggak legal saudara-saudara ya. Jadi Shelah yang berkewajiban untuk membangkitkan keturunan bagi kakak sulungnya sekarang. Tapi Shelah tidak diberikan kepada Tamar oleh Yehuda karena Yehuda takut anaknya Shelah akan mati juga, sehingga ketiga anaknya mati di tangan Tamar, istilahnya begitu saudara-saudara. Jadi ceritanya Tamar pulang ke rumah orang tuanya memakai pakaian janda sambil menunggu Shelah besar. Nah saudara-saudara, ketika Shelah sudah besar, rupanya Yehuda tidak memberikan Tamar kepada Shelah. Jadi tetap disembunyikan Shelah, tidak diberikan kabar kepada Tamar bahwa Shelah sudah besar. Yuk kita baca kelanjutan ceritanya sekarang ayat 13 sampai ayat yang ke-20 coba. Pasal 38 ayat 13 sampai 20. Semua saudara mengikuti saya? Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna, karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya.
Lalu berpaling Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Menghampiri di sini maksudnya berhubungan seks ya saudara. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya lah semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Jadi ceritanya saudara-saudara, ketika Tamar di rumah orang tuanya, Tamar tahu bahwa Sheila sudah besar, tapi Yehuda tidak memberikan Sheila kepada Tamar untuk kawin dengan Tamar. Ya. Nah, akhirnya Tamar cari akal. Gimana caranya supaya dia mendapatkan, nah ini kembali bicara tentang hak kesulungan sebetulnya saudara-saudara. Karena adalah anak sulung. Ya. Jadi Tamar sedang memperjuangkan hak kesulungannya sebetulnya, ya. Lalu akhirnya dia mencari akal. Sekali waktu Yehuda datang ke kotanya, ke tempat di mana Tamar berada. Saudara-saudara, Tamar menanggalkan pakaian kejandaannya, lalu dia dalam tanda kutip dia menyamar jadi perempuan sundal, saudara-saudara. Jadi dia menamar jadi perempuan sundal, dia nongkrong di tepi jalan, lalu Yehuda melihat dia. Dan kebetulan Yehuda tertarik saudara-saudara, dan Yehuda berkata, aku mau menghampirimu. Lalu Tamar tanya, kalau engkau menghampiriku, kamu mau kasih apa aku? Ya, artinya mau bayar apa kepadaku? Yehuda bilang, aku kasih kambing domba. Tapi waktu itu kan Yehuda nggak bawa kambing domba saudara-saudara. Lalu Tamar bilang, apa jaminannya? Kamu akan kasih aku kambing domba. Yehuda tanya, apa yang kamu mau? Kasih capmu, meteraimu, tongkatmu, dan apa lagi tadi? Cincin, ya saudara. Ya kasih itu, cap, meterai, cincin, tongkat. Yehuda kasih semuanya sebagai jaminan bahwa nanti akan ditukar dengan kambing domba. Begitu ceritanya saudara-saudara. Lalu Tamar pegang itu. Tamar pegang itu. Ketika Yehuda pulang, dia kirimin benar-benar kambing dombanya lewat temannya dari Adulam. Tapi ketika temannya cari perempuan sundal di tepi jalan itu, sudah nggak ada. Karena Tamar kembali sudah pulang dan memakai pakaian kejandaannya lagi. Dan sebagai hasil hubungan Yehuda dengan Tamar, Tamar mengandung. Saudara-saudara. Kalung, infonya salah. Jadi meterai, kalung, dan tongkat yang ditinggalkan oleh Yehuda kepada Tamar. Sekarang ayat 24 sampai 26. Sesudah kira-kira 3 bulan, dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Nah saudara-saudara, 3 bulan kan sudah lumayan besar ya kandungannya ya. 3 bulan orang-orang sudah melihat, lalu datang kabar kepada Yehuda, oh Tamar menantumu itu bersundal katanya, dan sebagai hasil persundalannya dia mengandung katanya. Apa respon Yehuda? Kita lihat. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Ngeri ini saudara. Tapi memang tradisi Yahudi pada saat itu, kalau seorang perempuan yang sudah menikah bersundal, itu hukumannya bisa dibakar, saudara-saudara. Ya, ini hukuman, memang waktu itu hukumannya begitu. Jadi Yehuda langsung bilang, bawa perempuan itu supaya dibakar. Nah, sampai di sini saya mau pesan kepada saudara, hati-hati dalam menghakimi orang. Yehuda langsung menghakimi Tamar, bawa perempuan itu yang bersundal itu bakar.
Dia nggak tahu bahwa perempuan itu bersundalnya dengan dirinya sendiri, saudara-saudara. Nah ini kan bahaya, saudara. Terkadang kita bisa melihat kesalahan orang lain yang lebih kecil daripada kesalahan kita, dan kita bisa melihat dengan begitu jelas, tapi kesalahan kita yang jauh lebih besar daripada kesalahan orang lain, kita tidak bisa melihatnya, saudara. Lalu kita langsung vonis, menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Itu sebabnya hati-hati, jangan sembarangan menghakimi orang lain, ya. Lalu ayat 25, waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang-barang inilah aku mengandung. Jadi dikasih barang-barangnya. Apa tadi? Meterai, kalung, bukan cincin, oke? Kalung, tongkat. Tamar bilang, dari laki-laki ini nih, aku mengandung. Coba dicek nih, barang siapa? Gitu, saudara-saudara. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang empunya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Ayat 26, Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Jadi ketika melihat barang-barangnya, Yehuda langsung tahu bahwa ini adalah sebuah usaha dari Tamar untuk mengingatkan Yehuda bahwa Tamar berhak memiliki hak kesulungan dari Tetapi Yehuda tidak memberikan itu kepada Tamar. Dan ketika dia melihat itu, dia langsung sadar bahwa dia salah dan Tamar yang benar, karena dia tidak memberikan Shelah kepada Tamar untuk membangkitkan keturunan bagi saudara-saudara, supaya Tamar mendapatkan hak kesulungan dari Jadi dia berkata, aku yang salah, dia yang benar, karena aku tidak memberikan Shelah anakku kepada dia. Ya saudara-saudara, jadi akhirnya Tamar tidak dihukum, Tamar dibenarkan, bukan disalahkan tapi dibenarkan, saudara-saudara. Yehuda adalah pemuka pada waktu itu, jadi Tamar dibenarkan, dan singkat cerita Tamar memperoleh hak kesulungannya. Jadi kisah Tamar adalah kisah tentang bagaimana seseorang memperjuangkan hak kesulungannya. Bagaimana seseorang yang lemah, yaitu seorang perempuan yang tidak berdaya, berusaha, berjuang, merebut hak kesulungannya. Sampai dia mendapatkan hak kesulungannya. Itulah Tamar. Jadi saudara-saudara, Yehuda dan Tamar cuma bersetubuh satu kali itu saja, dan melahirkan anak kembar namanya Peres dan Zerah, dan dari Peres lahir keturunan sampai kepada Kristus Yesus. Cuma satu kali saja, karena Alkitab mencatat setelah itu Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu, saudara-saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Tamar? Saudara boleh catat, ini yang bisa kita pelajari, makna yang bisa kita ambil dari kisah Tamar. Yang pertama, dari satu aspek apa yang dilakukan Tamar itu tidak baik. Jadi secara manusia, semua orang bisa menilai bahwa yang dilakukan Tamar itu tidak baik. Ya, itu perbuatan sumbang. Namun Alkitab menyaksikan bahwa dialah yang benar. Alkitab menyaksikan bahwa dia dibenarkan. Ya saudara-saudara. Jadi secara manusiawi, apa yang dilakukan Tamar itu memang tidak baik. Kita tahu semua secara moral itu tidak baik, saudara-saudara. Tapi Alkitab menyatakan dia benar, dan itu sebabnya dia memperoleh hak kesulungannya. Nah saudara-saudara, tolong kencangkan sabuk pengaman saudara, karena ini kebenaran yang seharusnya kita paham. Di titik ini kita sering salah paham dengan Tuhan. Jadi kita menilai begini, tapi Tuhan menilai begitu.
Nah, itu sebabnya kita perlu menyelaraskan sudut pandang kita dengan Tuhan. Menurut catatan Alkitab, nama Tamar bukan nama cemar. Nama Tamar termasuk nama yang kudus. Tamar dikenal sebagai perempuan kudus, perempuan benar di dalam Alkitab, bukan perempuan cemar. Lah kok begitu? Tapi apa yang dia lakukan bagaimana? Apa yang dia lakukan memang tidak baik secara moral, secara manusia, tetapi permasalahannya adalah dia sedang berjuang merebut hak kesulungannya. Dan Tuhan melihat itu, saudara-saudara. Sehingga dia dibenarkan. Ya, saya bisa buktikan dari Alkitab bahwa nama Tamar bukanlah nama yang cemar. Nama Tamar adalah nama yang dihormati. Rut pasal 4 ayat 12, coba kita lihat ayatnya. Rut pasal 4 ayat 12. Rut pasal 4 ayat 12. Sudah di situ semua? Ayatnya berbunyi demikian, sama-sama. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Nah, saudara-saudara, kalimat ini diucapkan sebagai berkat yang diucapkan oleh para tua-tua kota kepada Boas yang akan mengawini Rut pada waktu itu. Jadi mereka mengucapkan berkat, Boas kiranya keturunanmu menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Jadi mereka ucapkan berkat supaya nanti Rut melahirkan seperti melahirkan Peres yang dilahirkan oleh Tamar. Itu nama yang diberkati, saudara-saudara. Nah, kalau para tua-tua kota memakai nama Tamar untuk mengucapkan berkat kepada Boas, berarti menurut mereka ini nama yang kudus. Ini bukan nama yang cemar. Ini nama yang terhormat. Itu sebabnya dipakai untuk memberkati. Sampai di sini paham, saudara-saudara? Ya. Jadi dari satu aspek, apa yang dilakukan Tamar tidak baik. Namun Tamar dibenarkan karena dia memperjuangkan hak kesulungan. Oke, yang kedua sekarang. Makna yang kedua yang bisa kita pelajari dari kisah Tamar adalah Tamar dibenarkan karena ia berjuang untuk merebut hak kesulungan bagaimanapun caranya. Jadi satu-satunya alasan mengapa Tamar dibenarkan, mengapa Tamar masuk ke dalam silsilah raja, silsilah Yesus Kristus, karena dia berjuang untuk merebut hak kesulungan. Ya. Ini alasan mengapa Tamar dibenarkan. Dan saya yakin semua kita di sini bisa dibenarkan juga kalau kita punya alasan yang sama, kita berjuang merebut hak kesulungan. Ya, saudara. Jadi entah pantas atau tidak, apa yang dilakukan Tamar itu, Tamar berjuang sebisanya untuk meraih hak kesulungannya. Itu sebabnya dia melakukan hal itu. Dia pura-pura jadi perempuan sundal supaya Yehuda menghampiri dia dan Yehuda masuk dalam jebakannya dan Yehuda akhirnya mengaku salah, saudara-saudara. Seperti kita telah pelajari bersama bahwa mendapat hak kesulungan seperti mendapatkan Kristus sebetulnya, saudara-saudara. Kristus adalah tanah permai kita, tanah perjanjian kita, jabatan imam kita, jabatan raja kita. Semua perhentian dan kepuasan di tanah permai, jabatan imam dan jabatan raja, semuanya berkaitan dengan Kristus, saudara. Kristuslah tanah perjanjian kita, tempat perhentian kita. Kristuslah jabatan imam dan jabatan raja kita. Kalau kita berjuang untuk merebut hak kesulungan kita, merebut Kristus, mendapatkan Kristus, kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Sampai di sini paham ya, saudara ya? Oke, yang ketiga langsung. Asal kita mempertahankan Kristus dan mencari Kristus,
segala cara yang bisa membuat kita mendapatkan Kristus adalah baik. Jadi dari peristiwa Tamar, kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Asal kita memperhatikan Kristus dan mencari Kristus, segala cara yang bisa membuat kita mendapatkan Kristus adalah baik. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, segala cara yang bisa kita membuat kita dapat mendapatkan Kristus adalah baik. Sampai di sini kita harus merenungkan secara seksama, saudara-saudara, supaya kita tidak salah paham mengenai kebenaran ini. Memang pada dasarnya, untuk merebut hak kesulungan kita, kita perlu cara-cara yang baik. Tetapi dalam pengalaman, dalam praktek, dalam pengalaman, seringkali kita tidak menemukan cara itu. Dalam kondisi yang seperti itu, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan untuk mendapatkan Kristus, itu baik adanya. Ya saudara, pastikan saja yang saudara sedang cari, yang saudara sedang kejar untuk mendapatkan adalah Kristus. Jangan sampai saudara salah. Saudara kejar-kejar secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan, tapi ternyata yang saudara kejar bukan Kristus. Ternyata setelah saudara dapatkan, isinya zong, bukan Kristus. Jadi pastikan saja, saudara harus pasti bahwa yang saudara kejar adalah Kristus. Kalau saudara dapat, ini adalah Kristus. Nah, terkadang untuk mendapatkan Kristus, kita perlu melakukan hal yang tidak lazim, yang tidak umum, yang melawan arus. Ya, kayaknya cuma Eko yang ngerti nih. Yang lain belum ngerti nih, karena cuma dia yang iya, saudara. Michael pernah cerita sama saya mengenai para perempuan di Tiongkok. Nah, untuk itu saya minta tolong Michael cerita sendiri, karena kalau saya yang cerita takutnya nggak lengkap, salah gitu kan. Silakan Michael, tolong ceritakan. Saya banyak membaca kesaksian para wanita, kesaksian tentang kekristenan di Tiongkok, dan salah satunya adalah seorang wanita, dia tuh menerima Tuhan Yesus tahun 2006. Kemudian ketika dia terima Yesus itu keluarganya tahu, suaminya tahu, anaknya tahu. Tapi suaminya pada waktu itu mendukung dia. Dia pergi ke pertemuan, didukung, kemudian pergi mengundang saudara-saudari lainnya ke rumah dia untuk mengadakan persekutuan juga boleh sama suaminya. Nah, pada waktu berjalannya waktu, si suaminya itu nggak sengaja mendengar berita bahwa kalau orang jadi percaya kepada Tuhan itu pasti akan kemungkinan besar akan ditangkap lalu dipenjara. Lalu keluarganya dilibatkan juga gitu. Nah, dari sini dia takut dong mendengar berita itu, lalu dia tanya kepada sepupunya yang kebetulan kerja di kejaksaan. Sepupunya bilang, benar, sekarang pemerintah ini lagi menindak tegas semua orang-orang percaya, khususnya orang Kristen. Semua yang orang Kristen akan ditangkap, dipenjara, lalu kemudian keluarganya itu akan kena. Kenanya nggak ditangkap sih, asal nggak percaya kepada Tuhan nggak ditangkap, tetapi akibatnya adalah suaminya itu diberhentikan dari kerjanya, udah itu istrinya juga bisa diberhentikan dari kerjanya kalau ada kerjaan, dan kemudian anaknya itu nggak diizinkan masuk universitas, atau kalaupun masuk universitas dipersulit lah lulusnya gitu. Nah, mendengar ini suaminya kan langsung kaget dong, lalu langsung pulang kasih tahu istrinya, kok kamu nggak bilang sih kalau jadi orang Kristen itu akan bisa menghadapi ini? Kalau begitu kamu nggak usah percaya lagi sama Tuhan. Lalu istrinya bilang, nggak bisa begitu. Saya ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu saya sakit berat, dia kebetulan waktu itu sakit berat, lalu dia disembuhkan Tuhan. Lalu dia terima Tuhan Yesus pada waktu itu. Saya sudah menerima karunia Tuhan, kamu juga udah menerima berkat Tuhan. Masa kamu mau mengkhianati dia gitu? Lalu suaminya bilang, iya tapi kan akibatnya ini loh, kamu bisa diberhentiin dari kerjaan kamu loh. Dia istrinya itu kebetulan seorang dokter ya.
kamu diberhentikan, saya diberhentikan, anak kita nggak boleh kuliah, nanti kita bertahan hidupnya gimana? Tapi istrinya bilang, kamu nggak usah takut, kalau Tuhan di pihak kita nggak ada yang bisa, kalau Tuhan tidak mengizinkan itu tidak akan terjadi, tapi kalaupun Tuhan mengizinkan, ya Tuhan akan melindungi. Saya nggak mau lepas dari Tuhan saya, katanya gitu. Lalu suaminya itu udah membujuk-bujuk nggak bisa, dari lembut sampai marah nggak bisa, sampai bertengkar kan. Nah karena nggak menang-menang juga, dia telepon kakaknya, kakak dari wanita itu. Jadi kakak iparnya ya ditelepon, datanglah. Nah kakak iparnya juga, kakaknya wanita ini juga marah-marah. Kamu udah tahu kalau kamu terus percaya, keluarga kamu akan kena semua, kita juga kena nih. Jadi seluruh keluarga, kerabat semua juga kena. Kalau di Tiongkok itu ya. Kita juga kena, papa kamu kena, adik kita kena. Semua kena, jadi kamu udah tinggalin aja. Nggak mau gitu kan. Nah akhirnya udah kan, nggak mau juga dia pulang kakak iparnya itu. Nah kemudian suaminya mikir gimana caranya supaya kita nggak sampai ditangkap. Oh kalau gitu dilarang, oke dilarang, dia dilarang keluar. Bahkan suaminya rela nggak pergi kerja supaya mengawasi istrinya 24 jam. Lagi masak diliatin, lagi di kamar diliatin, pokoknya nggak boleh. Terus dia nggak boleh berdoa katanya. Suaminya bilang, kalau kamu berdoa, biasanya Tuhan kasih jalan keluar sama kamu, jadi kamu gak boleh berdoa, kata suaminya. Suaminya tahu tuh. Soalnya kalau kamu berdoa, nanti Tuhan kasih jalan keluar, jadi kamu gak boleh berdoa, gak boleh nyanyi juga. Ya udah, akhirnya di rumah gak boleh, tapi istrinya ini menyelinap ya, suka menyelinap keluar gitu. Suaminya lagi tidur, dia keluar. Pas keluar gitu, ketahuan sama suaminya. Wah berarti ini istri saya tetap percaya nih sama Tuhan, karena dia keluar. Lalu ketika istrinya keluar itu, biarin aja gitu. Tapi kemudian suaminya ini tahu di mana dia mengadakan pertemuan sama saudara-saudari. Dia samperin itu saudara-saudari di sono, diancam, kalau kamu masih terima istri saya laporin kamu semua ke polisi. Lalu mereka jadinya, istrinya tahu kan diancam begitu saudara-saudarinya, jadi istrinya pikir, waduh kalau saya pergi juga ntar kena juga saudara-saudari saya. Jadi dia nggak pergi. Akhirnya jadi bertengkar terus. Nah anehnya ketika suaminya bertengkar dengan istrinya, itu suaminya jadi sakit leher, sakit pinggang, sakit kepala, gitu. Jadi akibatnya dia berhenti tuh. Nah akhirnya suaminya nggak tahan lagi, suami bilang begini, mengancam begini, oke kalau kamu memang tidak mau menaati saya, kita cerai aja kalau gitu. Nah saya pas mendengar kata cerai kaget juga ya, waduh kok jadi begini ya, percaya kepada Tuhan malah jadi cerai. Tapi istrinya ini berkata, ya udah kalau kamu mau cerai, kita cerai aja. Gampang banget loh istrinya itu ngomong begitu. Akhirnya besoknya langsung ke kantor catatan sipil untuk tanda tangan surat cerai. Sampai di sana sebelum dia tanda tangan, tiba-tiba kakak iparnya, dari wanita ini datang lagi, langsung tarik dia pergi ketemu papanya ada di toko. Pas sampai di situ, papanya itu udah siap mau pukul dia, tapi untungnya ditahan sama petugas karyawan toko. Terus papanya marah-marah di situ sama dia, marah-marahin, ya biasa ya, pokoknya suruh meninggalkan Yesusnya gitu. Tapi istrinya nggak mau, keluarga lainnya juga bilang tinggalin, tapi dia nggak mau. Suaminya ambil bambu, pukul dia, kena matanya di sini, lalu dia kabur dari rumah, dari bapaknya segala macam itu sambil nangis gitu ya, menderita gitu kan. Lalu dia pulang ke rumah, suaminya pulang ke rumah. Kemudian suaminya itu ngajak dia pergi belanja. Tapi ternyata bukan ngajak pergi belanja ke rumah sakit jiwa, mau dimasukin istrinya ke rumah sakit jiwa. Jadi dok, ini masukin istri saya percaya pada Tuhan Yesus, tolong dicuci otaknya supaya dia nggak percaya lagi, baru boleh keluar kalau dia udah nggak percaya Tuhan. Nah istrinya kan marah begitu ya, langsung marah-marah pada dokternya, dokter saya ini bukan orang gila, lalu diceritain sama dia semua kemampuan dia segala macam mengurus rumah tangga. Saya ini juga dokter kan, istrinya kan dua dokter tadi ya, saya ini juga dokter, jadi saya tahu kalau masukin orang ke rumah sakit itu nggak bisa sembarangan, harus ada ininya, tanda-tandanya. Lalu dia ceritain kemampuan dia untuk mengurus rumah tangga. Dokternya bilang, ini mah nggak sakit jiwa katanya. Tapi suaminya bilang, masukin sakit jiwa. Akhirnya istrinya ini bilang, kalau kamu masukin saya ke sini, dia ngomong sama dokternya ya, kalau kamu masukin saya ke sini, saya bunuh diri. Dokternya takut, nggak mau tanggung jawab, akhirnya suruh pulang, pergi. Nah di situ suaminya makin marah. Lalu mereka bertengkar. Tapi kalau bertengkar suaminya sakit kepala, sakit leher, sakit pinggang. Jadi akhirnya suaminya, udah kalau gitu kamu, saya kunci sekarang, kuncinya diumpetin.
sekarang kuncinya diumpetin, nggak bisa keluar kan. Kuncinya ketemu juga, dia kabur, pergi lagi. Dan akhirnya suaminya bohot, akhirnya ya udah kalau gitu kita cerai-cerai aja. Ya udah, ternyata waktu itu suaminya ngaku, dia dengar dari saudaranya, suami itu ngancem doang untuk cerai, padahal sih nakut-nakutin. Tapi kali ini yang kedua benar-benar mau cerai. Nah, saya mendengar kata cerai, sekali lagi pikiran saya jadi, kok jadi begini ya, percaya sama Tuhan. Akhirnya benar, ketika mereka pergi ke sana, mereka bercerai. Dan istrinya itu, suaminya ngomong gini, kalau kamu sampai bercerai sama saya, kamu nggak boleh kembali lagi ke rumah ini, tidak boleh bertemu anak kamu, dan saya nggak kasih satu pun sepeser pun sama kamu gitu, uang itu. Terus kata istrinya, nggak apa-apa, yang penting saya nggak meninggalkan Tuhan, tidak mengkhianati Tuhan. Sambil ngomong gitu dia ngemasin pakaiannya lalu dia pergi. Udah, akhirnya mereka pisah dan dia bergabung sama saudara-saudara lainnya, seperti itu. Amin. Itu yang saya bilang, dalam pengalaman sehari-hari, seringkali kita mengalami kebuntuan di mana kita mau tidak mau harus mengambil jalan yang tidak lazim. Jalan yang melawan arus, di mana mungkin di situ kita akan mempertaruhkan nama baik kita akan mempertaruhkan segala-galanya demi mendapatkan Kristus. Nah, saya harus memperhadapkan ini kepada saudara, supaya saudara menyadari bahwa mendapatkan Kristus adalah hal yang paling penting yang bisa kita perjuangkan, yang harus kita perjuangkan. Itu sebabnya saya suruh Michael cerita tadi tentang perempuan di Tiongkok itu, mengapa dia rela meninggalkan semuanya demi Kristus. Karena dia sudah melihat, dia sudah mengetahui betapa Kristus itu mulia, lebih mulia daripada segalanya. Inilah orang yang lebih mengasihi Kristus daripada mengasihi keluarganya. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mengasihi bapamu, ibumu lebih daripada aku, engkau tidak layak untuk aku. Selamat siang semuanya. Saudara masih mengikuti saya? Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulan, jika saudara ingin mendapatkan Kristus, dapatkan saja Kristus apapun caranya. Karena terkadang kita tidak menemukan cara lain. Seperti Tamar. Kita tidak tahu apa konteks pengalamannya saudara-saudara. Tapi saya pikir dia tidak menemukan cara lain untuk mendapatkan hak kesulungannya kecuali menjebak mertuanya itu. Dan itu sebabnya dia melakukannya. Dan menurut catatan Alkitab, Tuhan tidak mempersalahkan Tamar, Tuhan membenarkan Tamar. Itu sebabnya nama Tamar masuk dalam silsilah Kristus. Dan satu-satunya kali Tamar berhubungan dengan mertuanya itu justru karena usaha memperjuangkan hak kesulungannya itu yang menurut kewajaran manusia tidak wajar. Justru apa yang dianggap tidak wajar itu masuk dalam silsilah Kristus. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Itu satu-satunya hubungan seks antara Tamar dengan mertuanya. Dan itulah yang diambil masuk dalam silsilah Kristus. Yehuda punya istri yang lain yang meninggal sebetulnya. Dan 3 anaknya itu dari istri. Ya, bukan dari menantu. Dan 2 anak kembar, sepasang anak kembar dari menantunya Tamar. Cuma 1 kali perbuatan sumbang yang Tamar lakukan dengan mertuanya demi memperjuangkan hak kesulungannya, merebut hak kesulungannya, dari sisi manusia dianggap itu tidak wajar, tidak baik. Tapi justru itu yang diambil oleh Tuhan, masuk dalam silsilah Kristus Yesus. Jadi apa yang kita mau katakan? Apakah Allah tidak adil? Tidak mungkin, saudara-saudara. Ini yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, bahwa seringkali cara penilaian Allah berbeda dengan kita. Itu yang harus kita waspadai. Watchman dalam salah satu bukunya berkata seperti ini. Allah bertindak menurut kehendaknya sendiri. Bukan menurut alasan, penilaian, atau kewajaran. Saya ulangi, Allah bertindak menurut kehendaknya sendiri, bukan menurut alasan, penilaian, atau kewajaran. Jadi ketika Allah bertindak,
dia tidak bertindak dibatasi oleh alasan-alasan manusia, oleh penilaian-penilaian manusia, atau apa yang dianggap wajar oleh manusia. Allah tidak dibatasi oleh hal-hal yang seperti itu. Allah tidak dibatasi oleh alasan, penilaian, dan kewajaran manusia. Tapi manusia yang memasukkan Allah dalam kotak penilaiannya sendiri. Itu permasalahannya. Kita seringkali mengkotakkan Allah di dalam kotak alasan kita, di dalam kotak penilaian kita, di dalam kotak kewajaran kita. Lalu kalau kita tidak mengetahui cerita Alkitab ini, kita akan menilai Tamar salah sama sekali. Tapi Alkitab menceritakan Tamar dinyatakan benar. Memang bukan karena apa yang dia perbuat, tapi karena motivasi hatinya adalah dia berjuang merebut hak kesulungan. Saudaraku, dengar baik-baik, hak kesulungan, kenikmatan atas Kristus adalah sesuatu yang sangat-sangat layak untuk kita perjuangkan, berapapun harganya, apapun caranya, bagaimanapun caranya, apapun yang harus kita korbankan. Kalau demi mendapatkan Kristus engkau harus kehilangan nama baik, relakan nama baikmu. Kalau demi mendapatkan Kristus engkau harus kehilangan keluargamu, relakan. Kalau demi mendapatkan Kristus, engkau harus kehilangan suami atau istrimu, dapatkan Kristus. Kita sudah mendengar banyak kesaksian. Ada orang yang kehilangan keluarganya demi mendapatkan Kristus. Rasul Paulus mungkin kehilangan segala-galanya. Rasul Paulus kehilangan keyahudian, jabatan farisinya. Rasul Paulus kehilangan penghormatan. Rasul Paulus kehilangan kemuliaan yang dulu dia dapatkan sebagai orang Farisi. Rasul Paulus mungkin diusir juga oleh keluarganya. Rasul Paulus mungkin dinyatakan murtad oleh keluarganya. Mau terus dikejar-kejar oleh orang Yahudi untuk dibunuh. Tapi Rasul Paulus rela menyerahkan segalanya demi mendapatkan Kristus. Itu sebabnya dia berkata, demi aku mendapatkan Kristus, aku rela melepaskan semuanya. Karena bagiku, semua yang dulu ku anggap keuntungan, sekarang ku anggap kerugian. Dan untuk mendapatkan Kristus, semua ku anggap sampah. Tolong baik-baik dengarkan saudara-saudara pernyataan Rasul Paulus. Ya, dibandingkan dengan Kristus, yang lain itu sampah. Apa yang dulu dia anggap berharga sebagai orang Farisi, sekarang dia anggap sampah demi mendapatkan Kristus. Itulah hak kesulungan. Itulah kenikmatan atas Kristus. Itu sebabnya Tamar rela melakukan apa saja demi memperjuangkan hak kesulungannya. Sayang, 1000 kali sayang, orang zaman sekarang, orang Kristen zaman sekarang berbanding terbalik dengan Tamar, saudara-saudara. Saudara tahu, ketika Tamar melakukan itu perbuatan yang dianggap tidak baik oleh manusia pada umumnya, dia beresiko kehilangan nama baik. Dia beresiko untuk dibakar. Karena hukumnya pada waktu itu memang begitu. Dia tahu semua resikonya. Dia tahu semua konsekuensinya. Tapi dia tetap melakukannya. Kenapa? Dia memperjuangkan untuk merebut hak kesulungannya. Itu sebabnya dia rela kehilangan nama baiknya. Dia rela dibakar kalau memang perlu dibakar. Tapi puji Tuhan, dia tidak dibakar, saudara. Malah dia tidak kehilangan nama baik. Malah Tuhan memberikan nama baik kepadanya. Nama Tamar dipakai untuk memberkati orang lain. Itulah nama baik. Itu sebabnya saudara-saudara, ayo kita mulai memperhatikan apa isi hati Tuhan. Apa kerinduan hati Tuhan. Apa kedambaan hati Tuhan. Jangan sampai kita salah memahami Tuhan. Ya saudara. Jadi bagi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan Kristus, apapun cara yang saudara lakukan itu baik bagi Tuhan. Yang penting saudara benar-benar mendapatkan Kristus. Saudara benar-benar mendapatkan Kristus, ya. Ada banyak kesaksian dalam Alkitab,
penilaian kita berbeda dengan penilaian Allah. Cuma karena tertulis dalam Alkitab kita iya ho aja. Tapi kalau kejadiannya terjadi sekarang, kita nggak bisa iya ho tuh saudara. Misalnya kejadian Yakub dan Esau. Itu juga soal hak kesulungan. Sementara Esau menjual hak kesulungannya, Yakub merebut hak kesulungan dari Esau. Ya, ketika Esau meminta bubur kacang merah kepada Yakub, ketika Esau lapar, Yakub bilang, "Kamu jual dulu dong hak kesulunganmu kepadaku." Lalu Esau dengan enteng menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Dan ketika Ishak yang buta itu, saudara-saudara yang sudah tua dan buta itu, walaupun dia sudah mendengar nubuatan dari Tuhan kepada Ribka ketika Ribka mengandung Yakub dan Esau, bahwa anaknya yang sulung akan menjadi hamba dari anaknya yang lebih muda. Tapi Ishak tetap mau memberikan hak kesulungan kepada Esau, saudara-saudara. Dan Ribka mendengarnya. Ketika Ribka mendengarnya, Ribka yang menerima nubuatan dari Tuhan bahwa Yakub yang akan memiliki hak kesulungan, dia langsung buru-buru suruh Yakub untuk memakai pakaian yang berbulu untuk menyamar menjadi Esau supaya dia menerima berkat hak kesulungan dari Ishak, karena Ishak buta. Ya saudara-saudara. Lalu Yakub masuk dan Ishak melepaskan berkat hak kesulungan kepada Yakub. Dan Esau kehilangan hak kesulungannya. Kita berkata, kenapa Yakub, dasar lu penipu, lu juga nipu untuk dapat hak kesulungan. Tetapi sepanjang catatan Alkitab kita membaca, Tuhan tidak pernah mempersalahkan Yakub. Bahkan Roma 9, Rasul Paulus berkata, Tuhan memilih Yakub dan membenci Esau. Kalau itu tidak tertulis dalam Alkitab, kita akan berbantah. Lah kenapa Tuhan? Kok Tuhan memilih Yakub membenci Esau? Kan Yakub tukang tipu. Kan Yakub menipu untuk mendapatkan hak kesulungannya. Kenapa Tuhan memilih Yakub membenci Esau? Harusnya terbalik dong. Tuhan memilih Esau membenci Yakub. Kan yang ditipu Esau. Tapi Rasul Paulus mengambil kesimpulan. Tuhan memilih Yakub membenci Esau. Tuhan mengasihi Yakub membenci Esau. Satu-satu yang penyebab yang saya ketahui mengapa Tuhan memilih Yakub dan membenci Esau adalah karena Yakub memandang berharga hak kesulungan dan Esau memandang rendah hak kesulungan. Dengan gampang Esau menjual hak kesulungannya, tapi Yakub dia berjuang dengan cara apapun untuk mendapatkan hak kesulungan. Itu sebabnya Yakub memperkenan hati Allah. Yakub dipilih oleh Allah. Yakub dikasihi oleh Allah. Tapi Esau dibenci oleh Allah. Singkat kata saya mau sampaikan kepada saudara, apapun yang saudara lakukan demi mendapatkan hak kesulungan, Tuhan akan mengasihi saudara. Tapi kalau saudara memandang rendah hak kesulungan, Tuhan akan membenci saudara. Itulah Tuhan. Tuhan membenci atau mengasihi saudara tergantung bagaimana cara saudara memperlakukan hak kesulungan. Kalau engkau menghargai hak kesulungan, Tuhan senang. Tapi kalau engkau memandang rendah hak kesulungan, Tuhan tidak suka. Ya saudara, dan itulah sebabnya Tamar dibenarkan. Contoh lain dalam Alkitab yang secara negatif, kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 21-23 sampai 23. Tuhan berkata, pada hari terakhir akan ada orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah menyembuhkan orang demi namamu, aku sudah membuat mujizat demi namamu. Tapi pada waktu itu Tuhan akan terus terang dan berkata, aku tidak mengenal engkau, pergilah engkau hai pembuat kejahatan. Kalau itu tidak ada dalam Alkitab, kita akan protes saudara. Lah Tuhan, bagaimana mungkin mereka itu para pembuat mujizat, bukan pembuat kejahatan. Bagaimana mungkin para pembuat mujizat di hadapan manusia menjadi para pembuat kejahatan di hadapan Allah? Perbedaan penilaian. Perbedaan sudut pandang. Itu sebabnya hati-hati dalam menilai orang. Sebaiknya saudara berpihak kepada Tuhan dalam menilai orang, bukan kepada kepentingan saudara. Ya saudara-saudara. Karena kita bisa salah saudara-saudara. Ya. Tamar maupun Yakub tidak memperhatikan soal benar atau salah. Mereka hanya memperhatikan masalah hayat dan Kristus. Ya. Hayat dan Kristus. Itu sebabnya mereka dibenarkan oleh Allah.
Jadi gitu saudara, dalam pengalaman seringkali kita harus mengambil resiko, mengambil langkah ekstrim, mengambil langkah yang tidak lazim, mengambil apalagi menentang arus. Ketika awal-awal saya menekuni kebenaran tentang hayat, ini juga langkah yang tidak lazim, saudara-saudara. Saya meninggalkan semua yang lama. Saya terjun bebas kepada hal yang baru ini, masalah hayat. Yang notabene-nya kita belum lihat gambar keseluruhannya pada waktu itu. Tapi saya yakin di dalam diri saya bahwa inilah kebenaran. Itu sebabnya saya berkata, saya sudah menemukan jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ternyata gampang, itu adalah Kristus sendiri. Tapi demi mendapatkan Kristus ini, saya harus rela tinggalkan semua yang lama. Termasuk meninggalkan nama baik saya, kemuliaan saya, termasuk nama baik saya. Karena orang bisa salah paham dengan apa yang saya lakukan, saudara-saudara. Dan terbukti banyak orang berkata di belakang saya, ya enggak di depan sih. Mungkin ada yang bilang, wah dia meninggalkan yang lama, cari yang baru karena kecewa, gitu saudara-saudara. Atau karena apa? Ada yang mungkin bilang, wah dia meninggalkan yang lama, cari yang baru karena uang. Wah karena cari kesuksesan, keuntungan dan sebagainya. Saya merasa bodoh dengan semua perkataan orang itu, saudara-saudara, karena saya yakin saya harus mendapatkan Kristus. Dan hari ini saya bisa bersaksi di hadapan saudara, saya mendapatkan Kristus. Dan puji Tuhan, ketika saya mendapatkan Kristus, saudara-saudara juga mendapatkan Kristus. Ya. Bahkan ada di antara saudara-saudara yang dulunya kan curiga juga kan. Cuma nggak ngomong kan. Tapi setelah berusaha memahami apa yang sedang terjadi, puji Tuhan, akhirnya saudara juga mendapatkan Kristus. Dan ketika kita mendapatkan Kristus, kita penuh dengan damai sejahtera Allah, saudara-saudara. Ketika kita mendapatkan Kristus, kita tahu yang bukan Kristus itu yang mana. Selama ini kita tidak bisa membedakan yang mana Kristus, yang mana bukan Kristus, karena kita tidak mendapatkan Kristus. Tapi setelah kita tahu Kristusnya, setelah kita dapat Kristusnya, baru kita bisa menilai yang bukan Kristus yang mana. Paham saudara? Kalau saudara tidak bisa memahami uang palsu, kalau saudara tidak memahami uang aslinya. Jelas ya saudara? Jadi sekarang kita akan bisa membedakan yang mana Kristus, yang mana bukan Kristus, karena kita sudah dapatkan Kristusnya. Kalau kita sudah dapatkan Kristus, menikmati Kristus, merasakan Kristus, mengalami Kristus, maka kita akan segera tahu ketika kita berhadapan dengan yang bukan Kristus. Kita akan segera jelas, oh ini bukan Kristus. Ini Kristus, ini bukan Kristus, dan kita tolak semua yang bukan Kristus. Kita bertekad dalam hati kita, kita hanya mau Kristus. Kita ada di sini karena kita mau Kristus. Kita ada di sini karena kita ingin Kristus. Kita ada di sini karena kita ingin mendapatkan Kristus, dan hanya Kristus, dan hanya Kristus, dan hanya Kristus. Bukan yang lain. Amin, saudara-saudara. Ya. Jadi ketika saudara berhadapan dengan sebuah pengalaman di mana saudara harus memilih antara Kristus dan yang lain, saya dorong saudara untuk memilih Kristus apapun yang terjadi. Terkadang ada harga yang harus kita bayar, dan terkadang harganya sangat mahal. Tapi bersiaplah, kalau memang itu Kristus yang harus saudara dapatkan, relalah bayar harga sebesar-besarnya yang saudara bisa. Amin, saudara-saudara. Di sisi yang lain, saya mau mendorong saudara juga, karena saya melihat kekristenan saat ini sangat merosot. Terbukti dari apa? Sedikit orang yang mau bayar harga untuk mendapatkan Kristus. Bahkan ada banyak orang ketika diberikan Kristus, mereka terimanya ogah-ogahan.
Mereka masih ina-inu. Ina-inu itu artinya Kristus mau, yang lain juga mau. Nggak mau cuma Kristus saja. Itulah sebabnya mengapa di gereja ada banyak terjadi percampuran. Kenapa? Karena ada banyak orang Kristen tidak radikal. Ada banyak orang Kristen tidak berakar di dalam Kristus. Mereka mau Kristus tapi juga mau yang lainnya. Kristus plus plus plus. Tapi kita di sini pastikan kita cuma mau Kristus. Saya ulangi, pastikan kita cuma mau Kristus dan bukan yang lainnya. Kita tidak mau mencampur adukan Kristus dengan yang lainnya. Kita hanya mau Kristus, murni Kristus, dan bukan percampuran dengan yang lain-lainnya. Amin, saudara-saudara. Jadi itu yang bisa kita pahami dari kisah Tamar, bahwa kalau kita mau mendapatkan Kristus, ayo kita dapatkan Kristus, apapun caranya, bagaimanapun caranya, berapapun harganya, ayo kita berkorban demi mendapatkan Kristus, demi meraih, merebut hak kesulungan kita, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Saya berdoa supaya Roh Kudus mencurahkan roh hikmat dan wahyu kepada kita semua, sehingga kita benar-benar mendapatkan gambaran yang seutuhnya mengenai hak kesulungan, supaya kita semua paham betapa berharganya hak kesulungan, dan itu layak untuk kita mengorbankan segalanya demi bisa merebut hak kesulungan kita. Amin, saudara. Yang berikutnya, yang ke B, ini Peres dan Zerah. Tentang Peres dan Zerah. Peres dan Zerah adalah hasil hubungan Yehuda dengan Tamar. Kejadian pasal 38 ayat 27 sampai ayat 30. Ayo kita lihat kisahnya. Kejadian pasal 38 ayat 27 sampai 30. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Jadi satu anak keluar tangannya duluan, saudara-saudara. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Jadi tangannya yang keluar duluan tadi namanya Zerah. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmisi, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Jadi saudara-saudara, dari kelahirannya ini lucu, dua anak ini saudara. Ini dua anak kembar tentunya. Jadi ada dua anak di dalam rahimnya Tamar. Zerah mau keluar duluan. Jadi keluarnya berebut, saudara. Zerah bilang, gua keluar duluan dong. Dia kasih tanda tangannya dulu, dia keluarin, saudara. Lalu dikasih diikat benang kirmisi oleh bidan, ditandain. Ini anak yang keluar duluan, katanya, saudara. Tapi ketika Zerah tarik tangannya kembali, tahu-tahu Peres keluar seluruh tubuhnya. Nah, jadi siapa yang keluar duluan? Peres apa Zerah? Peres, karena Zerah cuma keluar tangannya kan. Peres keluar seluruhnya. Makanya bidan bilang, kamu kuat banget. Peres nerobos keluar. Jadi yang menerima hak kesulungan Peres bukan Zerah. Walaupun Zerah telah ditandai tangannya dengan benang kirmisi. Tapi nggak ada artinya, karena yang menerima hak kesulungan tetap Peres. Bukan Zerah, ya saudara-saudara. Jadi Zerah sudah berusaha mati-matian untuk keluar duluan, untuk menerima hak kesulungan, saudara-saudara. Namun akhirnya Pereslah yang menerima hak kesulungan. Apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa ini? Kita bisa belajar dari peristiwa ini bahwa menerima hak kesulungan adalah pilihan Allah dan bukan usaha kita. Itu sebabnya Zerah sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar duluan. Tuh, sudah kasih tanda jadi, ini tangan keluar duluan, saudara-saudara. Tapi ketika dia masukkan tangannya, Peres langsung keluar. Dan Pereslah yang menjadi anak sulung dan menerima hak kesulungan. Jadi kalau kita simpulkan dari Tamar dan Peres, saudara-saudara, tolong tampilkan. Kisah sang ibu memberitahu kita bahwa kita wajib memperhatikan dan memperjuangkan sekuatnya untuk mendapatkan hak kesulungan. Namun kisah sang putra yaitu Peres memberitahu kita, atau Zerah memberitahu kita sisi yang lain, yaitu walaupun kita telah berusaha sekuat tenaga mendapatkan hak kesulungan, adalah soal pilihan Allah dan bukan usaha kita.
Nah, inilah keseimbangan dalam Alkitab, saudara-saudara. Satu sisi kita harus berjuang sekuat tenaga untuk merebut hak kesulungan kita. Tampilkan terus. Soalnya tadi terlambat tampilnya. Ya, yang lama. Hah? Oh, bukan itu. Oh, bukan itu. Lah, kan itu saya kotak itu. Artinya penting. Nggak ada. Ya udah. Jadi saudara-saudara, dari peristiwa Tamar kita bisa belajar bahwa kita harus berjuang sekuat tenaga untuk merebut hak kesulungan. Tapi dari peristiwa anak mereka yaitu Peres dan Serah, kita bisa belajar bahwa walaupun kita sudah berusaha, tapi pilihan Allah yang menentukan apakah kita mendapatkan hak kesulungan atau tidak. Menerima hak kesulungan adalah soal pilihan Allah dan bukan usaha kita. Ya saudara, itu sebabnya dalam Roma pasal 9 Paulus mengatakan begini. Roma pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Roma pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Sudah di situ semua? Semua masih mengikuti saya? Oke. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ya, dari kisah Tamar kita belajar, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk merebut hak kesulungan. Tapi dari kisah Peres dan Serah kita belajar bahwa walaupun kita sudah berusaha, kalau Tuhan tidak memberikan anugerahnya kepada kita, maka kita juga tidak bisa mendapatkan hak kesulungan. Itu sebabnya saudara-saudara, kita harus memahami hal ini. Mungkin saudara bertanya, lalu gimana dong? Apa dong yang harus kita lakukan? Ya berjuanglah untuk merebut hak kesulunganmu. Tapi setelah engkau mendapatkannya, engkau tidak bisa berkata, ini karena usahaku. Setelah engkau merebutnya, setelah engkau mendapatnya, engkau harus berkata, ini karena kasih karunia Allah. Ini karena aku dipilih Allah. Ini karena belas kasihan Allah. Ya saudara, itu sebabnya tidak ada orang yang bisa memegahkan diri. Kita bicara tentang berbuah, kita harus berusaha untuk berbuah. Betul saudara-saudara? Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk berbuah. Tapi setelah kita menghasilkan buah, kita tidak bisa bilang, ini karena usahaku. Ini karena ketaatanku. Tidak bisa. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan kepadaku, saudara-saudara. Ini sama seperti ketika orang diselamatkan. Nah, saudara diselamatkan. Saudara diselamatkan karena kemurahan Tuhan atau karena dirimu? Karena kemurahan Tuhan. Betul. Tapi kan kalau saudara nggak terima Tuhan juga saudara nggak diselamatkan kan? Tapi setelah saudara terima keselamatan, saudara nggak bisa bilang ini karena perbuatanku. Ini karena belas kasihan Tuhan. Alkitab mencatat dalam Efesus pasal 1 ayat 4, kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Kita sudah dipilih untuk diselamatkan, untuk dikuduskan dalam keputraan, saudara-saudara. Kita sudah dipilih. Nah, berdasarkan ayat ini, sekali waktu seseorang bertanya kepada D.L. Moody. D.L. Moody adalah seorang penginjil terkenal pada masanya, orang yang dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak orang. Ya saudara-saudara, orang bertanya kepada D.L. Moody, kalau gitu kita nggak perlu menginjil dong. Kan orang sudah ditentukan untuk diselamatkan. Ada yang sudah ditentukan untuk diselamatkan, ada yang sudah ditentukan untuk tidak diselamatkan. Kalau gitu kita nggak perlu menginjil dong. D.L. Moody menjawab, kita harus menginjil kepada siapapun juga. Kita harus menginjil kepada semua orang. Karena kita tidak tahu siapa yang telah dipilih untuk diselamatkan dan siapa yang telah dipilih untuk tidak diselamatkan. Lalu dia memberikan sebuah gambaran seperti ini.
Ketika orang-orang masuk melalui pintu, dari luar mereka akan nampak tulisan di atas pintu yang berkata, siapapun boleh datang. Siapa mau boleh masuk. Siapapun boleh masuk. Nah, setelah orang memutuskan untuk masuk melalui pintu itu, pintu keselamatan itu, setelah dia masuk, dia menoleh ke belakang, dia melihat tulisan di atas pintu, telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya juga pernah ditanya orang seperti itu, saudara-saudara. Kalau memang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, berarti kita nggak perlu menginjil dong. Saya bilang kita tetap perlu menginjil, karena kita tidak tahu yang mana sudah dipilih, yang mana tidak dipilih. Ya. Lalu saya jawab begini, saya tahu Bapak dan Ibu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, karena Bapak dan Ibu sudah lahir kembali. Kita hanya bisa memastikan kalau kita sudah lahir kembali, artinya kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi orang yang belum lahir kembali, kita tidak tahu apakah dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tapi ketika dia masuk kepada pintu kelahiran kembali, kita segera tahu bahwa ini adalah orang yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, ini sama kejadiannya dengan kisah Tamar dan Peres dan Zerah, saudara-saudara. Kita berjuang merebut hak kesulungan kita, tapi setelah kita meraihnya, kita tidak bisa berkata, ini karena usahaku. Kita harus berkata, ini karena kasih karunia Tuhan. Ini karena panggilan Tuhan. Ini karena pilihan Tuhan. Ini karena belas kasihan Tuhan. Ini karena kemurahan Tuhan. Saya berjuang merebut Kristus. Untuk mendapatkan Kristus saya berjuang. Saya menanggalkan semuanya untuk mendapatkan Kristus. Tapi setelah saya mendapatkan Kristus, saya harus berkata, bukan karena saya berjuang, bukan karena saya berusaha, tapi karena Allah memilih saya. Saya berterima kasih untuk itu. Ini karena belas kasihan Allah kepada saya. Ini karena kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya dipilih, yang lain tidak? Kenapa saya diterangi, yang lain tidak? Ini semata-mata karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan saya, bukan karena usaha saya, bukan karena jerih payah saya, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Itulah orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang tahu dia harus berjuang sampai akhir. Tapi setelah dia mendapatkan apa yang dia perjuangkan, dia segera tahu bahwa semuanya terjadi karena kasih karunia Allah dan bukan karena usahanya sendiri. Amin, saudara-saudara. Karena bagaimanapun kita berusaha sekeras mungkin, kalau Tuhan tidak menyertai, kalau Tuhan tidak memberkati, kalau Tuhan tidak memberikan anugerahnya, kita tidak akan berhasil. Betul, saudara-saudara? Ya, semua saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Saya percaya itu karena saudara sudah dilahirkan kembali. Tapi kalau saudara belum dilahirkan kembali, saya tidak tahu apakah saudara sudah pilih. Tapi kalau saudara sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, ayo berjuang untuk mendapatkan Kristus. Ayo berjuang untuk mempertahankan Kristus. Ayo berjuang untuk mengenal Kristus sekenal-kenalnya. Ayo berjuang untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ayo berjuang. Amin, saudara-saudara. Dan setelah kita mendapatkan semuanya, kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Semua karena belas kasihan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Aku ada di sini karena kemurahan Tuhan. Aku mengenal Kristus karena kemurahan Tuhan. Aku mengenal jalan kebenaran dan hidup karena kasih karunia Tuhan. Aku mendapatkan Kristus karena pilihan Tuhan, bukan karena usahaku dan perjuanganku. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat Kristus yang sudah Engkau berikan dalam hidupku. Terima kasih buat Kristus yang Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kasih karunia kepada kami, belas kasihan kepada kami, kemurahan kepada kami, untuk terus meraih Kristus, untuk terus merebut Kristus, mendapatkan Kristus, menikmati Kristus Tuhan. Tolong kami Tuhan, berikan kami anugerah, beri kami kemurahan-Mu, beri kami belas kasihan-Mu, agar kami dapat meraih itu, agar kami dapat mendapatkan Kristus, agar kami dapat menikmati Kristus, agar kami dapat memperhidupkan Kristus, memperbesar Kristus dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami memantulkan Kristus. Tolong kami, berikan kami kasih karunia-Mu, berikan kami kelimpahan kasih karunia, sehingga kami bisa memperhidupkan Kristus. Terima kasih Tuhan, berbicara bagi kami dalam persekutuan kami selanjutnya.
Biarlah Engkau berbicara bagi kami, pakai setiap kami untuk berbicara bagi Allah ya Tuhan. Memperkaya Tuhan, sehingga kekayaan Kristus akan termanifestasi lewat kehidupan kami. Oh Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, untuk berbicara bagi Allah Tuhan. Mewakili Tuhan, berbicara bagi Allah, membangun gereja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan kalau ada yang mau berbicara atau bertanya, silakan. Ya tadi pada waktu khotbah disampaikan ada satu kalimat yang menginspirasi saya, yaitu jangan salah memahami Tuhan. Jadi kenapa orang bisa salah paham kepada Tuhan, itu karena memang bicara soal sudut pandang ya. Kalau kita tidak sepaham dengan orang, itu bukan karena kita nggak suka mungkin sama orang tersebut, tapi karena memang sudut pandangnya berbeda. Jadi dari khotbah ini saya juga semakin disadarkan oleh Tuhan bahwa saya harus memandang dari sudut pandang Tuhan, karena memang Tuhan yang benar, saya adalah manusia yang harusnya memang mengikuti Tuhan. Jadi kalau saya tidak ingin salah memahami Tuhan, artinya saya harus menyamakan sudut pandang saya dengan Tuhan, agar saya bisa mengetahui sebenarnya yang benar itu apa. Bukan dari kebenaran saya, tapi dari kebenaran yang Kristus sudah lakukan bagi saya. Jadi ketika saya benar-benar memandang dari sudut pandang Tuhan, maka saya akan mengetahui apakah sesuatu itu berkenan kepada Dia atau tidak, bukan dari apa kata orang, bukan dari penilaian saya ataupun standar moral yang ada, tapi dari sudut pandang Tuhan, yaitu firman Tuhan yang hari ini khususnya diajarkan mengenai mengejar, merebut hak kesulungan dengan cara apapun. Yang penting kita mengejar Tuhan, mengejar ingin mendapatkan Dia, maka cara apapun yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Walaupun mungkin di mata manusia kita dianggapnya jelek, atau menurut kita itu buruk, tapi selama kita mau mengejar Tuhan, mendapatkan Tuhan, itu sudah cukup bahwa itu yang benar di mata Tuhan. Gitu. Amin. Amin. Ada lagi yang lain? Ya. Aci dulu. Dari firman kali ini membuat saya ingin lebih mengenal Tuhan lebih lagi gitu. Tapi mengenal Tuhan di sini tuh kayak saya merasa ini peringatan gitu. Nyambung dari yang Komek tadi bilang, itu sebenarnya nyambung gitu. Karena saya harus mengenal Tuhan. Saya mau lebih lagi mengenal Tuhan. Saya mau biar supaya apa? Kalau kita kenal kan kita tahu isi hatinya, pikirannya. Supaya saya nggak berbeda nantinya sudut pandang saya. Karena firman kali ini tuh ini benar-benar kalau kita merenungkan ini tuh frontal gitu kan. Gitu. Maksudnya dari yang kisah Tamar gitu, terus yang kisahnya tadi yang Komek ceritakan, kan kalau kita ngelihat secara umum ini berbeda dari firman Tuhan kan. Kalau firman Tuhan kita sebagai istri harus taat dan tunduk terhadap suami gitu, tapi yang diceritakan enggak. Nah kalau kita nggak mengenal Tuhan secara benar-benar intim, yaitu kita bisa salah langkah gitu. Itu sih yang buat saya jadi mengenal Tuhan itu buat saya aware nih, saya mau lagi gitu. Saya mau lagi terbuka, saya mau lagi lebih mengenal Tuhan supaya saya mengetahui juga jalan-jalannya gitu, supaya saya nggak salah jalan, karena ini kan berkenaan langsung dengan perasaan hayat. Jadi supaya perasaan hayat saya juga lebih peka, lebih sensitif lagi gitu. Jadi apa yang saya nanti keputusan-keputusan saya yang ambil, perkataan-perkataan apa yang saya lontarkan itu nggak berdasarkan ini benar atau salah, nggak berdasarkan ini sesuai adat atau sesuai norma atau sesuai etika atau bahkan sesuai agama sekalipun, tapi ini yang saya lalui, yang saya ambil keputusan dan saya harus pertahankan ini karena sesuai dengan perasaan hayat. Itu sih, Dad. Terima kasih. Soal mengenal Tuhan juga bukan? Ya, silakan. Masih berkaitan dengan yang disampaikan saudara Michael dan saudari Aci. Michael bilang
mengenal Tuhan itu harus dari sudut pandangnya Tuhan. Aci bilang yang disampaikan hari ini frontal. Tentu ini mengacu kepada kisah Tamar ini. Ini dari apa yang disampaikan dua saudara-saudari kita ini, saya juga merasa mengenal Tuhan itu memang harus dari sudut pandang Tuhan. Dari yang disampaikan hari ini, ternyata kita mungkin kebanyakan masih belum mengenal Tuhan secara tepat. Masih dari kotaknya kita mengenal Tuhan, masih dari batasan pengetahuan manusiawi kita. Ternyata kita memang harus benar-benar membuka hati untuk mengenal Tuhan seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan, seperti yang dituliskan di Alkitab. Kemudian saya juga melihat peristiwa Tamar ini sebagai sesuatu bentuk membayar harga untuk mendapatkan Kristus. Itu bukan sesuatu yang enteng gitu ya. Tamar itu berani bayar harga yang itu sangat mahal sekali karena aturan waktu itu nyawa ininya, bayarnya itu. Bisa kena hukum dibakar itu. Itu sesuatu yang dia pasti sudah hitung, dia berani lakukan itu. Tapi dia juga sudah hitung yang akan dia peroleh adalah Kristus. Kalau dia membayar harga segitu untuk mendapatkan Kristus, dia oke, dia lakukan. Jadi saya juga mulai lebih mengerti ketika Paulus bilang semua itu dianggap sampah karena mengenal Kristus. Semuanya dianggap rugi karena mengenal Kristus. Dia mau lepaskan semua demi mendapatkan Kristus. Ini satu bentuk yang sudah dilakukan oleh Tamar ternyata. Demi memperoleh hak kesulungan mendapatkan Kristus, berapapun harganya dia akan membayar. Ini menjadi sesuatu yang buat saya juga harus berani bayar harga untuk mendapatkan Kristus. Kalau saya nggak bayar harga, kalau saya nggak berani bayar harga, jangan-jangan saya nggak dapat Kristus. Seperti itu satu hal yang sangat dibukakan pada hari ini. Iya. Menerima Kristus itu gratis, tapi mengikut Kristus itu sudah harus bayar seluruh harga. Nggak bisa gratis. Oke, sebelum kita lanjut, sudah ada 3 tadi tentang saudara Michael bilang kita harus menyelaraskan sudut pandang kita dengan Tuhan. Lalu saudara Aceh bilang kita harus lebih mengenal Tuhan supaya nggak beda pemahaman dengan Tuhan. Tadi juga tentang mengenal Tuhan. Nah sekarang coba saya lemparkan pertanyaan ini kepada saudara. Bagaimana caranya kita menyelaraskan sudut pandang dengan Tuhan? Bagaimana caranya kita lebih mengenal sudut pandang Tuhan, lebih mengenal isi hati atau pikirannya Tuhan? Gimana caranya? Karena kalau saudara nggak tahu caranya kan nggak bisa, nggak tahu juga. Nanti cuma wacana, mau menyelaraskan sudut pandang dengan Tuhan kan, jadi nggak dapat nanti, karena nggak tahu caranya. Jadi sekarang ayo kita persekutukan dulu bagaimana caranya kita mengenal sudut pandang Tuhan, mengenal isi hati dan pikiran Tuhan. Bagaimana caranya? Silakan. Yang mau bicara, Aci silakan. Karena Allah itu roh, Ya, jadi kita harus berpaling ke dalam roh. ya, Setiap hari, setiap saat ya. bersekutu dengan Dia, menikmati Dia. Itu sih. Itu, oke. Berpaling ke dalam roh. Yang lain, silakan. Ayo, demi kepentingan kita bersama, ayo berbicara. Berpaling ke dalam roh. Satu jawaban kita sudah dapat. Michael mau bicara? Tunggu bentar ya. Ya, Michael dulu. jadi dari Aci tadi saya juga nangkep berpaling kepada roh. Artinya ketika salah satu cara untuk mengenal Tuhan adalah dari firman-Nya kan. Khususnya dari kita mendengar firman ketika firman disampaikan. Kalau mengacu pada Aci tadi, kita mendengarkannya dengan roh gitu. Kalau kita membuka hati kita dengan roh kita mendengar firman, Tuhan akan menerangi kita dan kita bisa tahu bahwa ini yang benar gitu. Karena di dalam kita kan ada pengurapan. Kalau kita berpaling kepada roh ketika kita mendengar firman, maka ketika firman Tuhan disampaikan, mungkin itu bertolak belakang dengan pikiran kita yang dahulu, tetapi karena kita memakai roh, kita bisa tahu dalam diri kita bahwa ini yang benar gitu. Oke. Silakan Romi.
Tapi tadi udah dijawab sama Komek dari terang Tuhan sebenarnya. Karena kalau dari terang Tuhan itu dari sudut pandangnya Tuhan. Karena terkadang kita masih punya konsep pikir A gitu, tapi ternyata pas Tuhan kasih terangnya itu baru kita kayak bisa kaget gitu, oh ternyata berbeda banget, bertolak belakang sama konsep pikir kita gitu. Dan itu ya dari Tuhan gitu, nggak bisa didapat dari manusia. Oke, dari terang Tuhan. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain nggak? Bagaimana kita mengerti pikiran Tuhan supaya kita bisa menyelaraskan sudut pandang kita dengan Tuhan sehingga kita tidak berbeda pemahaman dengan Tuhan, khususnya dalam penilaian kita terhadap orang. Ada lagi yang mau kasih dapat? Sudah tidak ada? Oke, tadi beberapa jawaban. Aci bilang berpaling ke dalam roh, lalu Michael bilang mendengar firman dengan roh, Romi sama menerima terang dari Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan dari pengalaman, berpaling ke dalam roh, ketika kita berpaling ke dalam roh, apakah kita bisa mengenal pikiran Tuhan sehingga kita bisa menyelaraskan sudut pandang dengan Dia? Ya, dari pengalaman ini tidak cukup. Betul nggak saudara? Lalu Michael bilang mendengar firman Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan roh, bisa. Tapi dari pengalaman ini juga nggak cukup. Kita ingat berapa waktu yang lalu kita mendengar firman setiap minggu, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Ya, sekarang kita mungkin sudah merasa kita lebih mengenal Tuhan, gitu kan? Lalu Romi tadi bilang dari terang Tuhan. Ya, dari terang Tuhan. Tapi terang Tuhan kan enggak seluruh ya. Terang Tuhan kan area sini diterangi. Jadi area sini kita diterangi, kita paham. Tapi area yang lain kan belum tentu ya, saudara ya. Dari pengalaman seperti itu. Betul gitu? Semua ini dari sudut pengalaman nih. Oke? Semua paham apa yang saya sampaikan? Dari sudut pengalaman seperti itu. Nah, sebetulnya apa yang bisa membuat kita memahami pikiran Tuhan sehingga kita tidak salah paham dengan Tuhan? Saya melihat begini saudara, berpaling ke dalam roh itu satu sisi, tetapi memahami isi Alkitab itu sisi yang lainnya. Jadi untuk kita bisa memahami seluruh pikiran Allah supaya kita tidak salah paham dengan Allah, kita harus memahami seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Gambaran seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ibarat kita ada gambar puzzle, kalau kita sudah melihat gambar keseluruhannya, kita akan jelas, oh ini gambarnya seperti ini. Ya. Nah, permasalahan gereja selama ini adalah gereja cuma lihat satu potong gambar lalu menafsirkan dari satu potong gambar, yang lain dapat satu potongan gambar lagi, lalu menafsirkan satu gambar ini tanpa melihat gambar keseluruhannya. Itu masalah. Itulah yang menyebabkan ada banyak orang Kristen salah paham dengan Tuhan. Contoh misalkan, ketika kita bahas soal Tamar tadi, kita bisa yakin bahwa inilah pikiran Allah, bahwa inilah kebenaran Allah. Ya, beberapa orang yang sudut pandangnya masih Taurat dan agama mungkin akan menentang dalam hatinya. Tetapi kalau kita melihat seluruh gambar Alkitab, seluruh pikiran Alkitab, maka kita tahu seluruh Alkitab memang menceritakan tentang hal itu. Ya, karena ada beberapa bagian dalam Alkitab yang memberikan contoh seperti Tamar, seperti Yakub, seperti gitu. Contoh yang lain misalnya kita bisa dapatkan Abraham. Ketika dia masuk Mesir, dia berbohong tentang istrinya. Dia bilang istrinya itu saudaranya. Lalu Firaun ambil Sarah mau jadi istrinya Firaun. Tuhan marah. Tuhan tulahi Firaun. Ya saudara-saudara, dengan berat katanya. Tuhan marah kepada Firaun. Nah, kita akan bingung, lah kan Abraham yang bohong, kok Tuhan marahnya sama Firaun? Mengapa? Karena Abraham adalah sahabat Allah, Firaun bukan sahabat Allah. Abraham berkaitan dengan Kristus, Firaun tidak berkaitan dengan Kristus.
Jadi apakah seseorang benar atau salah ditentukan siapa yang berkaitan dengan Kristus. Kalau saudara berkaitan dengan Kristus, saudara orang benar. Tapi saudara tidak berkaitan dengan Kristus, saudara bukan orang benar. That's it. Itu kesimpulan seluruh Alkitab. Sekali waktu Yesus berkata seperti ini, Yohanes Pembaptis adalah nabi terbesar. Ya, betul. Semua saudara pernah baca itu kan? Ini nabi terbesar dalam zaman Perjanjian Lama. Karena Yohanes Pembaptis ini transisi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi dia menutup Perjanjian Lama dan merintis Perjanjian Baru. Dia perintis jalan bagi Yesus. Tapi Yesus bilang gini, Yohanes Pembaptis adalah nabi ya, nabi terbesar lah pokoknya. Tapi Yesus bilang, tapi yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tahu itu ayatnya? Jadi artinya apa? Kebesaran saudara ditentukan apakah saudara berkaitan dengan Kristus atau tidak. Yohanes Pembaptis besar, tapi masalahnya dia tidak berkaitan dengan Kristus secara langsung. Tapi kita semua berkaitan dengan Kristus, Kristus ada di dalam kita. Kita jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Jadi apakah kita besar atau kecil ditentukan apakah kita berkaitan dengan Kristus atau tidak. Kalau saudara berkaitan dengan Kristus, saudara adalah orang besar. Saya ulangi, kalau saudara berkaitan dengan Kristus, saudara adalah orang besar. Nah, ini gambar keseluruhan Alkitab yang harus kita pahami. Nah, permasalahannya nih saudara-saudara, ketika kita memberikan gambar keseluruhan Alkitab kepada orang Kristen nolak. Karena mereka terbiasa melihat seceplok sana, seceplok di sini. Gitu saudara. Seharusnya kita lihat gambar keseluruhannya, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Apa yang Tuhan pikirkan tentang sesuatu. Termasuk tentang misalnya sakit penyakit, kesembuhan. Kita harus lihat dari Kejadian sampai Wahyu pemikiran Alkitab itu apa. Karena Alkitab adalah wahyu Allah, firman Allah. Ya, ketika kita memahami keseluruhan gambaran yang disampaikan oleh Alkitab tentang satu perkara, baru kita bisa mengenal pikiran Allah. Oke? Baru kita bisa mengenal pikiran Allah. Dan ketika saat itu kita meresponi dengan roh, lalu kita menerima terang Tuhan, itu akan jauh lebih hebat lagi. Ya. Jadi pertama-tama kita harus menggunakan roh, tapi kita harus memahami Alkitab secara keseluruhan. Ya, saya terus terang kepada saudara, dulu saya tidak mengerti Alkitab. Betul, swear, saya nggak ngerti Alkitab. Walaupun saya sudah sekolah teologi, sarjana teologi, sarjana Alkitab, sudah khotbah bertahun-tahun, khotbah ribuan khotbah sudah disampaikan, khotbah keliling kemana-mana, entah sudah berapa kali saya khotbah, saya nggak pernah hitungin. Tapi terus terang, saya tidak ngerti Alkitab ketika saya membacanya. Tapi sekarang saya bisa bersaksi, saya lebih mengerti Alkitab dibanding dulu. Mengapa? Karena saya sudah melihat gambar keseluruhannya. Makanya ketika saya baca Kejadian, saya melihat Kejadian dari gambar keseluruhan. Saya membaca Wahyu dari gambar keseluruhan. Saya membaca Matius dari gambar keseluruhan. Itu sebabnya saya jadi lebih mengerti Alkitab. Saya membaca kitab nabi-nabi dari gambar keseluruhan. Saya jadi lebih mengerti Alkitab. Kalau dulu terus terang nggak ngerti saudara. Apalagi kita baca kitab nabi-nabi, wah itu susah saudara. Dan saudara tahu ada banyak hamba Tuhan mengambil nubuatan bagi Israel lalu dikenakan kepada Indonesia. Ya. Apakah itu benar? Ya tidak. Karena nubuatan untuk Israel tidak bisa dijadikan nubuatan untuk Indonesia. Ya gitu. Nah itu sebabnya kita perlu melihat gambar keseluruhan Alkitab, baru kita bisa mengerti kertal-kertil dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dari sudut pandang keseluruhan Alkitab. Kayak gitu. Sekarang semua yang saya yakini dari Alkitab rasanya firm, fix. Karena saya sudah melihat seluruh gambar Alkitab. Membuat saya jadi lebih mengerti Alkitab, lebih memahami Alkitab ketika saya membacanya. Kalau dulu terus terang, saya bisa khotbah tapi sebetulnya saya nggak ngerti.
Serius. Apa yang saya khotbah itu bukan dari pemahaman yang bulat sebetulnya. Pemahaman separuh. Cuma sampaikannya dengan yakin aja, jadi saudara ikut-ikutan yakin kan. Ya itu kelebihan pendeta lah. Ya nggak terlalu ketipu juga lah. Tapi saya memang bergumul dalam diri saya sendiri. Saya sudah cerita sama saudara. Saya merasa saya mendustai jemaat. Itu sebabnya saya berdoa supaya Tuhan jangan membuat saya menjadi pendusta bagi jemaat. Puji Tuhan, sekarang semua firman yang saya sampaikan saya boleh ngomong dengan tegas, dengan yakin. Semua yang saya sampaikan bukan dusta. Ini firman Tuhan. Ini benar-benar firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara baca Alkitab secara keseluruhan, saudara akan tahu apa yang saya sampaikan cocok dengan keseluruhan gambar Alkitab. Nggak ada yang belang bentong lagi. Kalau dulu kan kalau kita dengar firman rasanya, kok ini kayaknya nggak sama yang ini ya gitu. Pernah nggak saudara ngalamin gitu? Saya sering tuh kalau dengar khotbah, dengar orang lain khotbah, kok kayaknya nggak sama dengan yang ini ya, nggak sama dengan yang ini ya, nggak cocok dengan ini, nggak cocok. Kenapa kok kayaknya nggak cocok gitu? Karena kita nggak melihat gambar keseluruhan dari Alkitab. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman juga tidak melihat gambar keseluruhan dari Alkitab, sehingga yang dia sampaikan di sini beda dengan yang di situ, bentrok dengan yang di situ, yang dia sampaikan di situ bentrok dengan yang di sini. Karena dia tidak melihat dari keseluruhan gambar Alkitab. Jadi bagaimana caranya supaya kita memahami pikiran Allah sehingga kita tidak salah paham dengan Allah? Saudara harus mengerti gambar keseluruhan Alkitab. Ya, Alkitab itu wahyu ilahi. Ya. Jangan punya mentalitas karismatik yang selalu mau mencari pengajaran, penjelasan Tuhan lepas dari Alkitab. Itu mentalitas karismatik. Itu yang membuat jadi apa yang kita ajarkan tidak sama dengan Alkitab. Karena kita memiliki mentalitas karismatik, kita cari pengajaran dari sorga langsung. Nggak mau dari Alkitab. Itu kesalahan. Sehingga akhirnya kita jadi tidak mengerti Alkitab, jemaat tidak mengerti Alkitab, dan akhirnya kita miss dengan Alkitab. Kita perlu back to the Bible. Itu saudara. Ya, itu soal mengenal Allah supaya saudara lebih jelas. Oke, silakan yang lain kalau mau bicara, silakan. Ada lagi? Tapi apa yang saya sampaikan barusan saudara paham kan? Ya, oke. Boleh juga kalau mau membahas yang barusan ini. Silakan, Martina. Hari ini cukup luar biasa ya firman-Nya. Jujur kitab Silsilah Kristus ini sangat dari dulu nih agak ganjel di hati saya. Ada 3 wanita yang sebenarnya agak keluar dari wanita baik-baik saya pikir ya. Tamar, Rahab, dan Ruth. Yeah. Dan ini selama saya baca firman itu memang nggak sepaham hari ini. Yeah. Jadi setelah dijelaskan tadi, saya baru paham kenapa Tamar itu menjadi wanita yang dipakai Tuhan. Dan bisa dibukakan untuk, Ruth, mereka itu ternyata orang-orang yang berjuang untuk hak kesulungan. Iya, Ruth akan kita bahas minggu depan. Jadi saya tadi, iya ya Tuhan, mereka orang-orang yang keluar dari etika yang ada. Ya. Tapi mereka melakukan itu karena mereka tahu sebagai hak kesulungan itu tuh ada hal yang luar biasa yang mereka dapatkan. Amin. Saya memuji Tuhan untuk hal ini. Amin. Dan saya percaya bahwa kita ini orang-orang spesial. Amin. Jadi jangan jadi orang-orang yang menganggap remeh, menganggap receh hak kesulungan itu. Ya, amin. Jangan ada lagi generasi Esau, hal kecil sepele. Ya. Sebuah cuman kacang. Mungkin hal-hal dari hidup saya atau hidup kita ada hal-hal kecil yang sepele yang mungkin kita anggap itu udahlah itu biasa, tapi itu mengganggu untuk hak kesulungan kita. Ya. Terima kasih, Dad. Firman hari ini utuh. Amin. Firman hari ini benar-benar membuat saya mengerti firman yang selama ini menjadi tanda tanya dalam hati saya. Terima kasih. Terima kasih, Dad. Ya. Puji Tuhan. Jadi nggak ada yang mispersepsi lagi tentang Tamar ya. Ya.
Saudara harus paham bahwa ketika Alkitab menulis sesuatu dia punya tujuan. Ya, jadi kenapa dia taruh Tamar di situ ada tujuannya. Tujuannya memberitahu kita kadang-kadang kita perlu keluar dari batasan etika, pendapat orang, dan sebagainya untuk merebut hak kesulungan kita. Oke, ada lagi yang lain? Silakan. Mic-nya tolong. Oh, belakang dulu. Tadi waktu saat firman disampaikan dan terutama ketika ada pernyataan kita harus mempertahankan Kristus, gitu kan, mempertahankan Kristus, mendapatkan Kristus. Lalu dari awal sebenarnya saya tiba-tiba diingatkan dengan yang ayat di Matius 11 ayat 12. Itu sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Itu kan tentang orang yang benar-benar mau menginginkan kerajaan sorga, sehingga mereka akan melakukan apa saja gitu untuk mendapatkan itu. Jadi tiba-tiba saya langsung langsung melintas ayat itu. Saya coba cari di mana ya itu ya, ternyata di Matius 11 ayat 12. Jadi kalau dari bahasa Inggrisnya juga itu sebenarnya menyeramkan ya. And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffered violence ya. Jadi kayak orang itu berusaha merebut gitu loh, merebut kerajaan sorga. Jadi tiba-tiba saya diingatkan itu aja gitu. Jadi ketika kita mau mendapatkan Kristus, kita akan rela melakukan apapun juga. Ya tentunya yang sesuai dengan firman ya, bukan yang menentang. Maksudnya untuk mempertahankan hak kesulungan, untuk kita mengejar Kristus, kita harus rela bayar harga habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan itu mengejar Kristus. Ya kita kan udah dikasih latihan-latihannya tuh untuk mendoa bacakan firman, untuk terus berpaling ke dalam roh. Ketika kita membaca firman ya kita dari roh kita dan berusaha menjamah roh yang ada di dalam firman itu. Dan juga berdoa, berpaling terus ke dalam roh, menyatu dengan roh. Kemarin kita juga dapat itunya ya, videonya. Jadi saya rasa harga apapun harus kita bayar untuk mendapatkan Kristus. Amen. Dengan cara ya latihan-latihan itu ya pertamanya, tapi nanti dalam situasi tertentu dalam kehidupan kita, prakteknya Tuhan pasti akan pimpin kita ketika kita udah terbiasa untuk melakukan hal itu dengan praktek-praktek yang sudah diajarkan. Saya rasa Tuhan juga akan memberikan kita hikmat bagaimana untuk melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau gitu ya. Untuk hidup di dalam roh itu bagaimana prakteknya. Saya rasa dalam kehidupan sehari-hari Tuhan akan tuntun kita lebih lagi. Ketika kita juga udah setia melakukan itu, terus aja mengejar Tuhan dengan terus memahami firman menurut ya sudut pandang Tuhan gitu ya. Dengan roh, dengan kita terus berpaling dengan roh, bersekutu. Ya pokoknya dengan latihan-latihan itu nanti kita akan dipimpin. Menurut saya seperti itu. Ya, amen. Silakan, bagus. Sekali datang 3 mic. Ya, saya lebih ini ya dapat terangnya dari yang utarakan tadi yang tentang semuanya harus berkaitan dengan Kristus. Bahkan saat kita mendengar tentang hak kesulungan, kalau kita nggak kaitkan dengan Kristus itu kayaknya juga itu bukan sesuatu yang berharga buat kita. Ya. Saya mendapati selama perjalanan rohani yang saya jalanin, justru saya jalanin semua itu nggak ada kaitannya dengan Kristus. Dan itu saya merasa jadi sia-sia gitu. Ya. Saat dia tadi bilang untuk kita bisa tahu pikiran Kristus, kita harus berpaling dalam roh dan mengetahui isi Alkitab itu dari sudut pandang yang berkaitan dengan Kristus.
Nah itu jadi membuat saya jadi, oh iya, dalam mendengar apapun saya belajar gitu untuk semuanya ini ada kaitannya dengan Kristus, dengan hal untuk mendapatkan Kristusnya, bukan mendapatkan diri kita sendiri. Ya. Bahkan diri kita sendiri harus mati untuk hal ini. Ya. Bahkan kita tidak berhak untuk mendapatkan diri sendiri untuk diambil balik. Tapi Kristus itu yang segalanya dan ya harus berkaitan dengan Kristus. Nggak boleh missing link dengan Kristus. Ya. Harus ada link yang kuat apapun itu, meskipun ya ini saya mendapati kejadian buruk apapun, kalau berkaitan dengan Kristus itu adalah sesuatu yang berharga buat kita. Ya, Iya. kejadian buruk apapun. Kayak Tamar itu kan kejadiannya buruk. Iya. Tapi karena dia ada link dan berkaitan dengan Kristus, keturunan yang melahirkan Kristus, maka itu yang dipandang Allah. Nah, dari situ saya belajar bahwa kalau nggak berkaitan dengan Kristus itu Nothing. sia-sia, nothing. Iya. Ya itu aja. Bahkan kasih. peristiwa buruk kalau berkaitan dengan Kristus akan memperbesar Kristus. Amin. 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 Paulus di penjara, tapi melalui dia di penjara, Kristus diperbesar. Karena pemenjaraannya berkaitan dengan Kristus. Puji Tuhan untuk itu. Jadi jangan takut terhadap peristiwa buruk. Ya, Yulian ya. Jangan geleng-geleng gitu. Karena kalau itu ada kaitannya dengan Kristus, peristiwa buruk, lewat peristiwa buruk, Kristus akan diperbesar justru. Ya. Makanya kalau saudara mengalami peristiwa buruk, jangan mau rugi. Kristus harus benar-benar diperbesar berapa kali lipat. Karena saudara sudah mengalami peristiwa buruk. Pastikan semua peristiwa buruk yang saudara alami berkaitan dengan Kristus. Maka Kristus akan diperbesar. Amin. Oke, ada lagi? Ya, Melia, silakan. Saya melanjutkan dalam perjalanan rohani kita dari dulu ya. Kalau saya merasakan bahwa kita sudah memasuki tanah perjanjian. Iya. Tapi tanah perjanjian kalau dulu menurut kita itu kan kalau kita sudah mengalami kesembuhan, mujizat, terusnya ada terobosan dalam keuangan, dalam keluarga gitu ya. Kita mengartikannya bahwa itu adalah tanah perjanjian kita gitu. Iya. Tapi kalau sekarang jadi saya mengartikannya tanah perjanjian kita itu adalah pada saat kita mengejar hak kesulungan kita dan kita menikmati Kristus setiap hari. Iya. Gitu. Ya, benar apa enggak ya? Jadi Iya. tanah perjanjian kalau menurut saya ya seperti itu. Jadi tanah perjanjian itu benar-benar itu kan yang kita nikmati. Kalau saya saya Iya. mengartikannya ya tanah perjanjian kita itu ya justru sekarang ini saat kita menikmati Kristus, kita mengejar hak kesulungan kita dan kita benar-benar menikmati semuanya gitu. Jadi saya ingat waktu yang ini, saya ingat yang waktu yang mimpi Romi itu kan, Romi ada bilang juga mengenai iya kalau bagi Tuhan jadi semua kayak karir kita, usaha kita, kesuksesan kita itu jadi bagi Tuhan itu nggak ada, Tuhan nggak ngelihat itu loh gitu. Itu jadi saya sih ya merasa ya seperti itu. Jadi ya tanah perjanjian yang seutuhnya, bukan tanah perjanjian yang kebebasan menurut dunia ini. Iya. Gitu. Tapi benar-benar kebebasan ya menurut Tuhan. Gitu. Iya. Itu sih. Iya. Jadi saya tegaskan tanah perjanjian atau tanah permai itu memang adalah lambang dari Kristus. Gambar dari Kristus. Kan setelah berputar-putar di padang gurun, orang Israel masuk ke tempat perhentian, yaitu tanah perjanjian. Itu namanya tempat perhentian. Nah, tempat perhentian adalah lambang Kristus, gitu. Lalu tanah perjanjian dilambangkan dengan tanah yang sangat kaya, berlimpah dengan susu dan madu, ya kan? Nah, tanah yang sangat kaya itu adalah lambang dari kekayaan Kristus. Jadi Kristus itu kekayaannya tak terduga kalau istilahnya Rasul Paulus. Jadi kalau kita baca di kitab Ulangan misalnya, ya Ulangan 8 misalnya, itu kekayaan tanah perjanjian. Kita pernah ingat kan tanah perjanjian itu bukan kayak kebun sayur kayak di Mesir,
Tapi ini adalah kebun anggur. Nah, kan itu lambang Kristus, kebun anggur kan. Jadi tanah perjanjian memang lambang Kristus. Memang itu lambang Kristus. Jadi ketika kita memasuki tanah perjanjian, artinya kita memasuki tempat perhentian kita, dan tempat perhentian dan kepuasan kita adalah Kristus. Itu memang lambang Kristus, bukan hal-hal materi. Maafkan kalau dulu hal-hal materi, sekarang rohani. Kita udah nggak bersifat materi lagi sekarang, oke? Coba Romi mau bicara? Oke, silakan. Aku mau ini yang tadi kisah Peres dan Zerah. Ya. Itu kan kalau misalnya dipikir kan berarti memang nggak semua orang bisa mendapatkan hak kesulungan meskipun mereka berusaha merebutnya. Dan juga tentang yang tadi di Al-Mudi tadi dipilih sebelum dunia dijadikan. Yaitu setelah saya renungkan berarti betapa kita yang di sini ini sangat beruntung karena Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan sampai kita dibawa ke titik ini ya. Amin. Bisa dibilang kalau misalnya dibilang bayar harga ya mungkin kita bayar harga masih kecil gitu lah. Apalagi tadi pas Omek cerita tentang yang di Tiongkok tuh seperti apa kekristenan. Kita nggak sampai seperti itu untuk mendapatkan Kristus gitu loh. Nggak, mungkin banyak orang di Tiongkok juga mau mendapatkan Kristus tapi karena bayar harganya terlalu besar ada yang mungkin nggak seperti wanita itu gitu loh, bisa bayar harganya gitu. Tapi kita yang udah dikasih kesempatan seperti ini, kasih karunia seperti ini, anugerah seperti ini, harusnya kita lebih bisa menghargai lebih lagi gitu loh. Karena kita mendapatkannya pun cuma-cuma ya gitu ya. Dan itu sebenarnya yang bisa kita bersyukur untuk setiap hari bahwa kita diselamatkan dan kita dikasih hak kesulungan itu gitu. Tapi terkadang ya aku jadi mikir kadang nggak bersyukur malah komplain ke Tuhan tentang hal-hal yang sia-sia gitu. Tapi harusnya bersyukur tentang hal yang paling pentingnya yaitu mendapatkan Kristusnya itu. Gitu. Ya, terkadang saya juga bingung saudara. Di Tiongkok itu Kristus sangat berharga loh buat mereka. Makanya mereka rela bayar harga apapun. Tapi di Indonesia yang belum ada penganiayaan, Kristus kayaknya kurang berharga gitu loh. Makanya orang itu di Tiongkok kalau mereka mau ibadah saudara, mereka susah itu. Ibadah di bawah tanah, sembunyi-sembunyi, kalau ketahuan ditangkap. Lalu saya dengar ceritanya, mereka kadang-kadang nggak tahu ibadahnya di mana minggu ini karena mereka pindah-pindah. Jadi mereka harus berdoa sungguh-sungguh supaya minggu depan mereka datang ke tempat yang tepat untuk bersekutu. Dan beberapa kesaksian menceritakan mereka bisa tepat datangnya gitu ke tempat di mana ada orang-orang bersekutu memang gitu. Jadi untuk ibadah saja mereka harus bayar harga luar biasa. Di sini kita ibadah nggak harus seperti itu. Justru kita menganggap remeh. Itulah manusia saudara. Kalau harganya rendah, kalau harganya murah malah dianggap remeh. Kalau harganya mahal benar-benar dianggap berharga. Ya kita jangan sampai tunggu dianiaya dulu baru menghargai lah. Saudara mau dianiaya? Enggak ya, kalau dianiaya cepat ngomongnya enggak saudara. Responnya cepat banget gitu kan. Ya kalau nggak mau dianiaya ya hargai dengan ini. Jadi Tuhan merasa oh kamu nggak perlu dianiaya sudah menghargai. Ya, kalau enggak nanti dianiaya baru bisa menghargai. Haleluya, kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita seru nama Tuhan. Kita bebaskan roh kita saudara. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kami menyeru namamu. Oh
Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami menikmati-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah roh itu Tuhan, yang membebaskan kami, yang memerdekakan kami, yang mencama mengubahkan kami ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini seringkali pola pikir kami masih pola pikir Taurat dan bukan pola pikir anugerah Tuhan. Kami masih suka menghakimi orang menurut benar dan salah Tuhan, bukan menurut Kristus ya Tuhan. Oh Tuhan, tolong kami semua Tuhan untuk mulai menilai orang berdasarkan Kristus yang bekerja dalam hidupnya, berdasarkan Kristus di dalam hidupnya Tuhan, bukan lagi berdasarkan benar atau salah. Tuhan Yesus, tolong kami untuk memperhidupkan Engkau. Tolong kami untuk memperbesar Engkau. Tolong kami untuk mengekspresikan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Oh Tuhan, biarlah Engkau terekspresi lewat hidup kami. Pakailah kami Tuhan menjadi bejana Tuhan, untuk menampung Tuhan dan memantulkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami berdoa Engkau bekerja dalam setiap kami Tuhan. Tidak satu pun lalu daripada jemaat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, Engkau mengubah kami sepenuhnya Tuhan, menjadi serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Jangan satu pun lalu daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau membangkitkan para pemenang dari tempat ini Tuhan, yang siap diangkat oleh Engkau menjadi buah sulung Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami buah sulung itu Tuhan, untuk berperang bagi-Mu, mengalahkan musuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah dalam kami Tuhan. Buat telinga kami mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat Tuhan. Buka telinga kami, buka mata kami Tuhan, untuk melihat Engkau Tuhan. Kami memalingkan hati kami selalu kepadamu Tuhan. Oh, Engkau memurnikan hati kami Tuhan, sehingga sasaran hidup kami hanya Engkau. Yang kami inginkan hanya Engkau dan bukan yang lain Tuhan. Tuhan, singkirkan semua percampuran dalam hidup kami Tuhan. Singkirkan semua yang bukan Kristus dari hidup kami Tuhan. Biar hanya Kristus yang hidup dalam hidup kami Tuhan. Yang bukan Kristus tersingkir sepenuhnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hanya ingin Engkau dan bukan yang mirip Kristus. Bukan pengganti Kristus, bukan sesuatu yang baik sebagai pengganti Kristus, bukan sesuatu yang luar biasa sebagai pengganti Kristus, tapi kami hanya ingin Kristus saja dan bukan yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan dengan berkat-Mu yang melimpah, dan Engkau Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, dan kami berdoa biarlah setiap mereka setiap hari mengejar Kristus, setiap hari mendapatkan Kristus, setiap hari berjuang untuk merebut Kristus, mendapatkan Kristus, menikmati Kristus dalam hidup mereka Tuhan. Setiap hari kami berjuang untuk mendapatkan Engkau dalam hidup kami, untuk menikmati Engkau, menikmati kekayaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Saudara-saudara, mari kita katakan sama-sama, Yesus Kristus adalah Tuhan kami. 2, 3, Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara, selamat siang semuanya. Selamat pulang.